Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahrustani Syuhada, kelas 4F NIM 225. Saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada sebuah negara kapitalis tunggal di dunia yang mewujudkan sistem kapitalis murni. Di dunia modern, pemerintah harus memainkan peran yang besar dalam mengatur manajemen ekonomi negara. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktik membahas kepentingan yang saling bertentangan. Karena ini ada koordinasi yang menciptakan harmoni dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran pengatur, meningkatkan atau mengarahkan kegiatan sektor swasta. Dalam ekonomi modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu peran alokasi, yang kedua peran distribusi, dan yang ketiga peran stabilisasi. Untuk yang pertama yaitu peran alokasi. Peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik, yang juga bisa disebut sebagai barang publik. Karena dalam sistem ekonomi satu negara, tidak semua barang dipasok oleh sektor swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Selanjutnya yaitu peran distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini, karena distribusi ini terkait erat dengan masalah keadilan. Dan yang ketiga yaitu peran stabilisasi. Peran stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan moneter dengan kebijakan yang lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Untuk fungsi di sini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen, meliputi beberapa hal seperti pertahanan, hukum dan ketertiban, keadilan, pemenuhan kebutuhan, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, administrasi sipil, pemenuhan kewajiban sosial. Kedua yaitu fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi 6 fungsi yaitu perlindungan lingkungan, penyediaan sarana kepentingan umum, penelitian, pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi, pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan. Dan fungsi ketiga yaitu fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah, meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura. Inilah yang menurut Siddiqi terbuka dalam berbeda-beda setiap negara tergantung keadaan masing-masing. Tujuan dan nilai-nilai ekonomi dalam Islam. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral. Kedua, persaudaraan dan keadilan. Dan ketiga, kesetaraan distribusi pendapatan. Yang keempat, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pembangunan ekonomi dalam Islam. Yang pertama adalah perubahan sosial bukanlah hasil dari kekuatan sejarah yang telah ditentukan. Kedua, manusia adalah pelaku aktif perubahan. Semua kekuatan lainnya tunduk kepadanya sebagai khalifah Allah di muka bumi.
3. Perubahan berlangsung dalam lingkungan dan jiwa manusia. Yang terakhir ini termasuk sikap, motivasi, dan komitmen. Dan yang keempat, hidup adalah jaringan interaksi manusia. Strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sejarah ekonomi di Indonesia dan strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sejarah ekonomi di Indonesia, konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada waktu itu sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Setelah dievaluasi bersama, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama, harus ada wakil yang menyuarakan sistem ekonomi Islam khususnya di bidang politik. Mengadakan seminar, diskusi, sarasihan, dan forum-forum ilmiah baik secara regional, nasional maupun internasional dengan intensif. 3. Penyusunan ketentuan-ketentuan sistem ekonomi Islam. 4. Mendorong terbentuknya forum komunitas syariah. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada gerakan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara optimal dan tepat. Yang keenam, penelitian preferensi dan perilaku konsumen terhadap lembaga-lembaga syariah. Yang ketujuh, mempersiapkan teknologi informasi yang handal. 8. Mempersiapkan lembaga penjamin pembiayaan syariah. Yang ke-9, mendorong terbentuknya Islamic Trade Center. Dan yang terakhir adalah memberdayakan pengawasan aspek syariah. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.